Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba jelaskan bagaimana cara menggunakan course atau mata kuliah yang sudah digunakan di semester sebelumnya. Jadi di langkah ini ada dua cara ya, ada dua teknik. Yang pertama ada soft teknik, kemudian ada hard teknik. Jadi kalau yang soft teknik itu kita membiarkan data lama, maksudnya kita acuhkan data lama, kita pakai dengan menimpa data baru. Nah, nanti ada beberapa kondisi yang akan saya demokan di soft teknik. Nah, kemudian yang kedua ada hard teknik. Hard teknik ini digunakan memang untuk backup dan restore. Jadi kalau misalkan kita punya e-learning di kampus, kemudian kita punya atau Bapak Ibu punya e-learning yang buat sendiri, misal ditaruh di cloud atau di hosting gitu, kemudian mau arsip data e-learningnya itu ditaruh di websitenya atau di e-learning yang sudah dibuat atau mau dibuat secara offline. Nah, itu bisa dengan teknik backup and restore. Tapi perlu diingat bahwa dengan teknik hard ini memang ada beberapa resiko. Yang terburuk adalah data bisa saja hilang jika salah langkah dalam melakukan backup restore. Jadi langkah 3 ini harus harus runtut. Kalau mau melakukan hard teknik, jadi hard teknik itu kita menghapus semua data lama, kemudian kita buat data baru dengan kondisi user baru, dengan kondisi kelas baru, dan mungkin di tanggal penugasan yang baru. Kalau misalkan di sebelumnya itu diatur tanggal penugasannya. Nah, ini memang agak sedikit berisiko. Jadi kalau memang tidak perlu banget untuk melakukan hard teknik dengan cara yang keras itu, mungkin bisa menerapkan yang soft teknik. Nah, ini saya demokan mulai dari soft teknik dulu. Yang pertama, kita login ke dalam e-learning-nya. Nah, kemudian pilih mata kuliahnya. Mata kuliah yang akan dibuat kuliah di semester ini. Jadi kasusnya adalah mata kuliah ini sudah pernah dipakai di semester sebelumnya, entah semester kemarin atau 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, itu bisa. Jadi kalau sudah pernah dipakai, nanti di dalam e-learning-nya itu akan ada seperti ini. Jadi misalkan ada submission, ini masih direkam sama sistem, kemudian materi-materinya juga masih ada. Kalau ini sampel aja ya, ini nggak lengkap. Jadi materi-materinya ini masih ada. Kalau ini penugasan ya, nah ini penugasan view submission-nya juga masih ada. Nah, ini nah, yang pertama kita pakai soft teknik. Soft teknik ini kita membiarkan data-data ini, kemudian kita nanti akan masukkan user baru, terus mungkin buat grup kalau perlu. Jadi ini kita ibaratkan ini grup lama, kemudian kita buat lagi grup baru dengan tahun semester baru misalkan, kemudian kita batasi di restrict access. Nah, yang pertama kita pakai soft teknik. Jadi kita biarkan data ini. Pertama kita aktifkan dulu editingnya. Jadi turn editing on, kita aktifkan. Kemudian kita tambahkan user baru.
misal di bagian sini ada user, ya, course administration, user, enroll, kemudian enroll method. Nah, di bagian sini ini kita bisa tambah user baru. Mahasiswa sudah masuk. Admin misalkan. Kita tambahkan user baru, admin pusat. Oke, ini sampel ya, satu aja. Jadi kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke course-nya. Nah, ini sudah nambah satu ya, 5. Kemudian kita buat grup kalau perlu. Kalau nggak perlu, ya biarkan seperti ini. Kita buat duplikat dari penugasan. Nah, ini misalkan ada penugasan ya, assignment. Jadi kita pilih yang di sini, kemudian pilih yang duplikat. Nah, ketika klik tombol duplikat, ini akan ada tulisan copy gitu. Kemudian submission-nya ini akan dihitung 0 lagi. Nah, kelemahannya adalah user yang lama itu tetap terhitung. Jadi saya hanya nambahkan 1 tadi. Sebelumnya ada 4, kemudian di sini masuk 1 karena jadi 5. Tapi submission-nya ini masih kosong. Nah, ini yang kita pakai untuk pembelajaran di semester ini. Kemudian yang lama ini kita hide. Jadi kita tutup untuk versi mahasiswanya. Jadi ini akan tertutup di student nanti. Tapi kita tetap bisa melihat ini. Jadi kalau kita mau melihat arsipnya itu masih bisa. Nah, ini. Oke, balik lagi. Nah, kondisi ini mahasiswa lama atau user-user lama itu bisa melakukan submission. Nah, gimana caranya untuk membatasi yang bisa melakukan submission itu hanya user baru aja. Kita bisa buat grup. Jadi di mata kuliahnya tadi, di course-nya, kemudian kita buat grup di course administration. Nah, ini di grup, di user ya, di menu user, kemudian grup. Nah, di sini kita perlu buat misalkan ada grup baru yang bernama informatika ganjil 2020 ya. INF INF ganjil 2020. Atau mau menambahkan spesifik ke kelasnya, misal ada kelas A, ada kelas B ya, nggak masalah ya. Oke, sementara ini kita biarkan kosong juga, atau diisi sama lah. Nah, atau biarkan kosong juga nggak masalah. Picture ini nggak perlu, cukup langsung save change. Nah, kalau sudah kita buat grup, kemudian melakukan input user. Nah, ini sedikit menyusahkan juga, tapi saya yakin ini akan bisa jadi mempermudah di kemudian nanti ketika kita penilaian, ketika kita evaluasi mahasiswa itu lebih mudah. Nah, tadi saya memasukkan admin page IT. Nah, ini saya add ke grup INF ganjil 2020. Jadi yang admin saya add. Nah, nanti masuk sebagai student 1, atau saya tambahkan deh. Di sini ada mahasiswa 3. Saya asumsikan mahasiswa 3 itu adalah mahasiswa yang mengulang atau mahasiswa baru di semester ini. Oke, ada 2 mahasiswa ya. Ada 2 student. Jadi kita klik back to group. Nah, di sini akan ada tulisannya grupnya isinya ada 2 orang. Kemudian kita balik ke visual. Nah, balik ke mata kuliah ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan retrieve
akses. Gunanya retrace access ini untuk membatasi. Jadi yang bisa lihat, yang bisa submit itu hanya user, hanya mahasiswa yang baru di semester ini yang baru. Pilih di edit setting, jadi di penugasannya ya. Kemudian pilih edit setting. Nah, kemudian di bagian bawah, karena ini tanggalnya juga baru, jadi kita perlu sesuaikan dengan tanggal sekarang. Misalkan ini 2020, ini September 2020, ini bulan September, tanggal 1 misalkan, ini tanggal 9 September. Oke. Nah, yang perlu diatur di sini adalah retrace access agar yang bisa melihat tugasnya itu adalah grupnya. Jadi grup tertentu aja. Nah, kita bisa pilih add retrace, kemudian grup ya. Terus kemudian di choose-nya ini kita pilih yang INF ganjil. Oke, kemudian save. Nah, ini kondisinya, meskipun ini ada 5 submission, tapi nanti yang bisa melihat, yang bisa melakukan submit itu hanya 2 orang mahasiswa tadi ya. Jadi hanya ada 2 orang tadi. Atur tanggal penugasan kuis ini sudah tadi. Oke, itu untuk soft teknik. Jadi langkah ketiga, 4, 5, kalau 5 ini wajib ya. Ke 3 sama ke 4 ini dilakukan kalau memang perlu retrace saja. Kalau nggak perlu ya kita enroll user, kemudian tanggalnya kita ubah, udah materinya sudah bisa diakses. Nah, yang lama ini kita hide. Jadi yang lama kita hide. Nah, yang baru biarkan aja. Jadi nanti yang lama kita bisa lihat arsipnya, kita bisa ngecek di data-data sebelumnya. Oke, itu untuk yang soft teknik. Saya hentikan dulu karena koneksinya agak lama, nanti kita sambung di hard teknik. Oke, balik lagi ya. Jadi tadi soft teknik itu sudah kita praktekkan. Kemudian yang kedua ini dengan cara hard teknik. Hard teknik ini memang sedikit berisiko kalau misalkan urutannya langkah-langkahnya itu kebalik atau salah gitu. Jadi misal kita mau hard teknik, kita reset dulu datanya, terus kita backup, ya nggak bisa. Kita reset berarti data-datanya sudah hilang duluan, baru kita backup. Jadi langkahnya harus di backup dulu, baru di reset. Sorry, ini kebalik ya. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan backup, itu yang di backup adalah seluruh datanya. Jadi mulai dari konten, nah ini konten ya. Kemudian ada penugasan, ada kuis, kemudian ada submission, atom, itu akan tersimpan di, termasuk juga enroll user ya, nanti akan tersimpan di backup. Kemudian file-file juga akan tersimpan di backup. Makanya lama enggaknya nanti ketika backup itu tergantung dengan isiannya. Kalau isiannya itu berupa assignment, tugas-tugas file dari mahasiswa yang banyak, maka waktu untuk backup itu juga cukup lama. Kemudian melakukan reset. Nah, yang di reset ini adalah data enroll user, kemudian submission, item, dan lain-lain. Jadi data-data yang sifatnya data transaksi ya. Tapi untuk data konten, jadi untuk seperti ini. Jadi di sini ada isian pengenalan program visual, kemudian ada
menggunakan objek kontrol ini akan tetap ada. Nah, yang hilang hanya ini submentionnya, jadi dia akan balik ke 0 lagi gitu. Jadi ininya misalnya ini ada 3 dari 5 submention submitted. Nah, ini akan jadi 0 seperti ini kalau kita reset course. Jadi yang di reset hanya data transaksi, bukan konten. Kalau kontennya tetap ada. Kemudian setelah di reset, setelah melakukan reset, kalau kita perlu mengembalikan data, kita bisa melakukan restore data. Jadi sama. Ini sama seperti backup. Yang di restore itu bisa saja hanya data transaksinya atau dikembalikan beserta dengan kontennya. Jadi kalau misalkan kontennya sudah diubah di semester ini, nah sedangkan backupnya di semester kemarin, kemudian kita ingin mengembalikan data yang kemarin, ada 2 pilihan. Nanti akan ditimpa data yang baru dengan data lama, tapi data barunya masih ada, istilahnya di merge, atau di delete berdasarkan restore data sebelumnya. Jadi perubahan yang dilakukan di semester ini itu akan hilang. Jadi diganti dengan data lama, arsip lama. Nah, saran saya ketika melakukan restore, kita bisa bikin mata kuliah baru kemudian di restore. Jadi kita bisa bikin mata kuliah baru kemudian di restore. Jadi nggak harus dengan mata kuliah yang sama. Jadi kita mau restore di SIM, yang di restore nanti adalah data-data di Visip, di Vispro misalkan, itu bisa saja. Jadi nggak harus namanya sama ya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama kita melakukan arsip data. Ini kita back di menu bagian kanan di bawah. Nah, ini ada backup, ada restore, ada import. Backup ini untuk melakukan arsip data, restore untuk mengembalikan data, import ini untuk hampir sama dengan restore. Cuma kalau import, kita mau mengimport data yang ada di Vispro misalkan, kita isi dengan mata kuliah lain atau data lain yang sama atau yang mirip gitu. Itu bisa. Misal saya mengajar kalkulus, mata kuliah kalkulus. Nah, kemudian saya mengajar juga mata kuliah matematika rekayasa. Nah, intinya 2 mata kuliah itu CP-nya sama. Saya mau mengcopy. Nah, itu bisa menggunakan teknik import ini. Jadi pilih mata kuliah yang mau di-copy. Misal saya mau mengcopy datanya ke mata kuliah matematika rekayasa dari mata kuliah kalkulus. Jadi di sini saya pilih mata kuliah kalkulus misalkan. Nah, kemudian yang di sini saya pilih matematika rekayasa misalkan. Nah, kemudian di continuous. Oke, ini untuk import. Jadi kita praktekkan, balik lagi ya, kita praktekkan yang backup. Kita klik bagian menu backup. Nah, di backup ada beberapa pilihan. Yang defaultnya adalah hampir semuanya sudah tercentang. Nah, include course log, kemudian include grid history, ini kita bisa centang juga. Nggak apa-apa lah, ini lognya juga kita arsip juga, toh nggak ada ruginya gitu. Kemudian kita pilih next. Jadi yang 2 ini biarkan saja. Setelah next ini sebenarnya bisa kita pilih mana yang mau kita backup, apakah hanya topik 1, 2, yang 3, 4, 5 dan seterusnya nggak perlu, itu bisa. Jadi ini di-uncentang. Tapi untuk kali ini saya backup semuanya. Klik next. Nah, di sini ada file name. File name ini sebenarnya kita bisa ubah. Jadi file name ini kita bisa ubah namanya, disesuaikan. Asalkan yang .mbs ini jangan dihapus ya. Jadi yang kita bisa ubah yang di depannya ini. Tapi saya sarankan sih biarkan seperti ini aja. Ini tercentang otomatis
uncentang otomatis, nggak bisa kita setting, kemudian langsung ke perform backup. Nah, kalau sudah, proses ini akan berjalan sesuai dengan kondisi data yang ada. Kalau misalkan data-data file dari mahasiswa itu besar-besar, banyak, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ini datanya hanya 5 tadi mahasiswanya, maka backupnya cepat. Oke, kalau sudah diklik continuous. Nah, ini data arsip tadi itu akan masuk di sini. Nah, ini misal yang barusan saya bikin jam 10, ini akan tersimpan di sini. Sebenarnya data yang ada di sini itu sebenarnya akan tetap ada, tapi kemungkinan bisa saja hilang. Bisa saja hilang. Hilangnya karena banyak hal. Misalkan kita melakukan backup restore berulang kali, kemudian ininya tertimpa, kemudian atau ini yang jadi hilang tertimpa dengan data lama, makanya ini hilang. Data ini akan hilang, nggak bisa di-download lagi. Nah, saran saya ketika sudah melakukan ini, di-download. Jadi kita simpan juga downloadnya, kita simpan di komputer kita. Besarnya kapasitas ini tergantung dengan file yang diupload sama mahasiswa dan file yang kita upload sebagai materi. Nah, ini contoh backup ya, file backup. Nah, ini kita bisa simpan, kita bisa pindah-pindah, bisa copy. Oke, itu untuk melakukan backup. Nah, ketika di backup, data yang ada di mata kuliah, kontennya, data transaksinya itu masih ada ya. Masih ada selama kita belum melakukan reset. Nah, kita melakukan reset untuk menghilangkan submission ini dan menghilangkan user yang ada di dalamnya sini. Jadi kita masuk ke langkah kedua, kita melakukan reset course. Jadi yang di reset adalah data transaksinya, data konten seperti ini itu nggak akan ke reset. Jadi masuk ke menu sebelah kanan, kemudian pilih yang reset. Nah, kita di sini bisa memilih resetnya itu kita bisa tentukan tanggalnya dari kapan sampai kapan. Tapi karena kita mau reset datanya semuanya, jadi ya udah kita delete aja, kita centang aja semuanya yang ada di delete. Kemudian di rule. Nah, ini kita mau delete mahasiswanya atau enggak? Peserta yang sebelumnya atau enggak? Kalau misalkan mau delete yang 5 tadi, jadi misal yang tadi ada 5 mahasiswa ya. Nah, ini ada 5 submission. Kalau misal dilihat partisipan, ini ada 5. Termasuk dengan dosen, kalau ini ada berapa ya? 7 ya. Jadi 5 yang dihitung aja student aja. Nah, kita mau delete yang student. Jadi kita pilih yang student, kemudian delete all local assignment. Kemudian di bagian gradebook kita bisa delete juga. Group kalau ada kita bisa delete juga, atau mau nggak di delete juga bisa. Karena kita delete student tadi ya. Jadi kita delete semuanya. Assignment, nah ini juga kita centang semuanya. Choice kita centang, forum kita centang juga. Karena waktu kita backup itu ini sudah terbackup semua ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nanti ketika kita butuh data lagi. Quiz ini kita backup juga. Nah, kalau sudah tercentang semuanya, baru kita klik bagian reset course. Nah, kalau sudah ada summary dari reset tadi, kemudian pilih yang continue. Nah, setelah pilih continue tadi akan diarahkan ke halaman mata kuliahnya ya. Jadi kontennya yang ini itu tetap ada. Nah, yang hilang adalah submission, data-data yang ada di submission, dan partisipannya atau usernya. Nah, ini usernya tinggal 2.
karena yang kita hapus tadi adalah mahasiswa. Jadi kita di sini kita bisa menambahkan ini untuk langkah menggunakan course ya. Jadi kita bisa tambahkan usernya, kita enroll lagi. Jadi pilih di bagian enrollment method, kemudian pilih yang di sini. Kemudian kita tambahkan ada 3 misalkan. Nah ini sudah tambah, berarti kita pindah ke VisiPro. Nah ini sudah ya, sudah masuk 0 dari 3 submitted. Kemudian kita perlu ubah, sorry ini tadi yang ke copy ya, biar nggak bingung ini saya delete. Kemudian yang ini saya show. Kemudian nah, untuk menggunakan berarti kan kita perlu setting tanggalnya. Kalau misalkan kita perlu tanggal untuk menentukan kapan berakhirnya tugasnya. Jadi kita tinggal ganti aja tanggalnya, kita sesuaikan tanggal yang baru 2020. Oke lah, gitu aja. Kalau nggak ada yang berubah ya udah di save. Jadi kita tinggal mengubah tanggalnya aja. Nah ini udah berubah ya. Oke, itu untuk melakukan reset. Nah reset. Kemudian bagaimana melakukan restore data atau mengembalikan data. Jadi kondisinya ini sudah kita pakai sebelumnya. Ternyata kita perlu data di semester sebelumnya. Data yang sudah kita backup ini. Nah yang kita backup yang sebelah sini. Nah ini kita perlu panggil lagi. Nah gimana caranya? Ini kalau misalkan kita masih perlu di backup juga ya. Kalau ini sudah nggak perlu, ya udah kita langsung timpa ke data sebelumnya. Atau kita mau melihat data itu ke mata kuliah yang lain, atau kita buat course lagi. Nah itu bisa. Jadi ini yang cepat aja ya, kita restore ke dalam mata kuliah yang sama. Jadi saya asumsikan data ini itu sudah saya nggak perlu lagi. Jadi kita sudah selesai, saya nggak perlu lagi. Oke, kita klik yang bagian restore. Nah, masih ingat ya kondisinya yang partisipan. Karena ini baru, nah kondisinya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 user. Kemudian di bagian submissionnya, ini kosong. Jadi ketika kita panggil data ini, nanti ini akan kembali ke data yang tadi. Oke, jadi ini menu restore tadi ya. Di menu restore, di bagian atas ini ada form import backup file. Kita pilih yang choose file, kemudian pilih upload file, choose file, pilih yang bagian backup yang tadi, filenya yang mau diupload, kemudian upload. Nah upload ini juga tergantung dengan ukuran filenya ya. Kalau filenya besar ya uploadnya lama. Semoga internetnya cepat. Nah, oke. Sudah. Kemudian kita klik bagian restore. Nah, ini ada summary-nya, kita abaikan, kemudian kita pilih yang continue. Nah, yang di bawah di langkah ke-7 ini ada restore our new course. Kalau kita mau buat course baru atau kita mau import ke course baru, itu bisa. Atau kita mau restore ke this course, atau kita restore di course yang ini kita buat. Jadi misal kalau course baru kita pilih yang bagian teknik ya deh, informatika.
Ini kondisinya kalau kita mau nambahkan mata kuliah FISPRO lagi ke dalam informatika. Jadi resource are new course. Kondisi yang kita mau pakai itu adalah restore ke discourse. Jadi ada dua pilihan, yaitu merge the backup course dan delete content. Nah, ini kondisi yang tadi. Jadi kondisi ketika konten telah diubah, kemudian ingin menggantikan data lama, berarti kita pilih yang delete. Tapi kalau kita tidak mau menghapus konten yang sudah diubah, berarti kita pilih yang merge. Jadi kita mau delete konten yang baru ini, kita mau paksa masuk data-data lama, itu kita bisa pilih delete. Oke, kita asumsikan data yang baru ini masih kita pakai, berarti kita pilih yang merge. Kemudian klik continue. Ini diabaikan ya, tadi hanya contoh aja. Jadi pilih yang kedua. Jadi restore into discourse. Continue. Nah, kalau sudah, apa yang mau di restore? Nah, ini ada pilihannya, termasuk juga user role assignment, and role user juga akan restore. Jadi masih ingat ya, ini ada 5, nanti ke restore, nanti jumlahnya akan sesuai dengan data lama. Klik next. Nah, ini apa yang mau di restore juga bisa dipilih. Saya abaikan, saya pilih semuanya aja. Klik next. Ada summary lagi. Perform restore. Nah, ini akan tergantung dengan besarannya file yang ada di backup tadi. Nah, ini. Lama ya, padahal 2 mega. Koneksinya agak lambat soalnya. Nah, oke, kita kalau sudah pilih yang continue. Jadi data-data lama akan ke restore lagi. Nah, ini karena tadi kita pilih merge, terus data barunya ini masih tetap ada ya. Jadi yang ke restore data lama ini, ya ini 3 summation. 3 summation masih ada. Ini data baru, data lama. Jadi datanya akan double ya, karena kita merge tadi. Kalau mau yang praktis kita cukup perlu data lama, berarti kita pilih yang delete. Nah, ini data-data yang di sini itu bisa kita panggil lagi, kita bisa lihat data-datanya. Oke, itu untuk teknik tentang backup, reset, dan restore. Kondisi di mana konten telah diubah. Ini tadi kita merge, kemudian satu lagi deh, kita mau Nah, ini kondisi partisipan. Ini tadi grading ya. Coba kita lihat partisipan, dia akan kembali menjadi 7 atau tetap 5. Nah, ini jadi kembali ke berapa ini? Ke 7 ya, karena data yang lama ditimpa ke data yang baru. Oke, kita melakukan restore lagi, tapi mengabaikan dengan kondisi konten yang baru. Konten yang ini tadi, misal ini ya. Nah, ini kan ada 3. Nah, kita abaikan 3 ini, nanti akan kita timpa ke data yang lama, kita restore ke data yang lama, data yang lainnya ini akan hilang. Jadi yang ini akan hilang.
Oke, kita perlu data lama gitu. Kita asumsikan kita mau perlu data lama. Kita pilih di bagian restore lagi. Kemudian tadi pakai teknik ini lama ya, jadi kita pilih yang ini aja deh, biar cepat, nggak perlu upload. Nah, kita continuous. Di bagian sini tadi kita pilih yang delete. Kalau tadi merge, kalau merge itu digabung nanti. Kalau delete berarti data baru diabaikan, ditimpa dengan data lama. Kita pilih yang delete, continue. Ini langsung klik next aja. Kita pilih next lagi. Kita pilih perform restore. Oke, proses restore berjalan. Jadi restore ini kita bisa lakukan tanpa dengan course yang ada. Maksudnya kita bisa restore di mata kuliah lain atau di tempat lain, bukan di FISPRO. Misal saya mau restore ke SIM itu bisa. Jadi konsepnya restore hanya mengembalikan data, konten data itu mau diisikan kemana. Enggak lama ya. Nah, ini selesai. Klik continue. Dia akan kembali ke daftar mata kuliah. Nah, ini data lama akan kembali. Data yang ketiga tadi itu akan hilang. Jadi data-data yang baru, data yang kita pakai sebelum ini itu akan hilang, ditimpa dengan data yang sebelum itu. Jadi ditimpa dengan data sesuai dengan data backupnya. Jadi submission ini masih bisa kita panggil. Nah, ini kita masih bisa panggil. Oke, itu penjelasan mengenai cara menggunakan course mata kuliah yang sudah pernah dipakai di semester sebelumnya. Ada dengan dua teknik ya, dengan soft teknik atau dengan menggunakan hard teknik. Kalau soft kita biarkan, kita acuh dengan data-data lama, kita hanya melakukan enroll data mahasiswa baru. Kemudian kalau hard teknik, kita melakukan backup dan restore data, dan tentu saja ini akan sedikit berisiko kalau langkahnya itu salah. Jadi kita misalkan kita reset baru kita backup, nah itu nggak bisa. Kita reset dulu berarti datanya hilang, kita backup, data yang kita backup adalah data kosong. Nah itu itu datanya akan hilang, nggak bisa kita panggil lagi kalau kita reset duluan. Jadi urutan ini itu harus benar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di di topik kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.